Perkenalkan, nama saya Lesdika Virgiana, mahasiswa Sekolah Tinggi Analis Bakti Asi. Kali ini akan membahas tentang kimia lingkungan, mengenai polutan dan pencemaran udara. Polutan sendiri, berdasarkan sumbernya terdapat udara, air, tanah, cahaya, dan suara. Polutan sendiri dikenal sebagai bahan penyebab timbulnya polusi. Makhluk hidup, zat, energi, atau komponen penyebab pencemaran merupakan bagian dari polutan. Satu zat dikategorikan sebagai polutan jika keberadaannya dapat menyebabkan kerugian terhadap makhluk hidup, karena jumlahnya melebihi normal, berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Yang pertama, polutan air. Air yang tercemar oleh zat polutan akan menyebabkan kerusakan dan matinya ekosistem air yang tersusun dari makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan air. Hal tersebut dapat diidentifikasi dengan mudah melalui pengamatan tentang fenomena berkurangnya beberapa binatang air pada habitatnya. Berdasarkan sumber aktivitasnya, polutan air juga termasuk dalam antropogenik. Berdasarkan sumber kimianya, termasuk polutan primer, dan berdasarkan sifatnya, termasuk distributif. Berpolutannya, limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Yang kedua ada polutan udara. Pencemaran udara terjadi karena adanya campuran polutan yang disebabkan tindakan manusia dan berdasarkan pada ekosistem alam. Pencemaran udara terjadinya proses penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya seperti karbon monoksida atau CO, nitrogen dioksida atau NO2, sulfur dioksida atau SO2, dan unsur lainnya. Berdasarkan sumber aktivitasnya, polutan udara juga termasuk dalam antropogenik. Berdasarkan sumber kimianya termasuk polutan sekunder dan berdasarkan sifatnya termasuk distributif. Sumber polutannya terbagi menjadi dua. Pertama ada faktor alam, terjadi akibat aktivitas yang terjadi di alam, seperti gunung berapi yang menghasilkan abu dan gas vulkanik. Selain itu, kebakaran hutan juga menjadi faktor alam yang menimbulkan polutan berupa asap, debu, dan gas yang mengotori udara. Yang kedua ada faktor manusia. Dalam pencemaran udara dapat terjadi dengan aktivitas pembakaran sampah, kendaraan bermotor, dan sektor industri. Ada juga kegiatan lainnya yang akan menghasilkan debu, uap, grit, CO, dan NO2. Yang ketiga ada pencemaran tanah oleh polutan terjadi sebagai akibat adanya limbah rumah tangga, kegiatan pertanian, dan pertambangan. Hal tersebut dapat terjadi lantaran mikroorganisme dalam tanah tidak dapat mengolah senyawa anorganik menjadi terutama limbah. Berdasarkan sumber aktivitasnya, polutan tanah juga termasuk dalam antropogenik. Berdasarkan sumber kimianya termasuk dalam polutan primer dan berdasarkan sifatnya termasuk distributif. Sumber polutannya terdapat pada limbah rumah tangga, kegiatan pertanian, dan pertambangan. Yang keempat, polutan cahaya. Polusi atau pencemaran cahaya adalah produksi cahaya berlebih yang dihasilkan di kota-kota besar yang dapat mengganggu aktivitas hewan nokturnal dan pola migrasi burung. Berdasarkan sumber aktivitasnya, polutan cahaya juga termasuk antropogenik. Berdasarkan sumber kimianya termasuk polutan primer dan berdasarkan sifatnya termasuk non-distributif atau point source. Sumber polutannya, penggunaan cahaya berlebih di kota besar. Yang kelima, polutan suara. Polutan suara yaitu kebisingan dengan kekuatan di atas 85 desibel. Berdasarkan sumber aktivitasnya, polutan suara juga termasuk dalam antropogenik. Berdasarkan sumber kimianya termasuk polutan primer dan berdasarkan sifatnya termasuk distributif. Sumber polutannya, suara pengeboran tanah, suara konser musik, suara mesin pesawat jet, suara sirine, ataupun speaker, hingga sonar angkatan laut. Ini juga polutan di area sekitar saya. Nah, yang pertama ini ada pabrik penghasil beton. Tentu menghasilkan banyak polutan dari tanah, air, udara, dan suara. Yang kedua ada area pemukiman yang dijadikan tumpukan sampah sehingga mencemari kualitas tanah. Yang ketiga ada area selokan yang terdapat sampah dan genangan airnya udah menghitam. Nah, ini juga masih di area yang sama, area selokan yang terdapat tumpukan sampah yang menyebut area selokan. Nampaknya sekian, semoga bermanfaat dan maaf apabila terdapat banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.